Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan mencoba untuk mereview dan kemudian menganalisa tentunya sesuai dengan ajaran Islam, di mana akun-akun ini mencoba untuk menggores atau menyerang atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri dengan bermacam-macam cara yang mereka ingin lakukan terhadap Islam itu sendiri. Oke, nanti kita sama-sama untuk mereviewnya, yang kemudian kita analisa di mana letaknya mereka itu mencoba untuk menggores atau menuduh terhadap ajaran Islam itu sendiri. Oke, mari kita simak ya. Oke. Di sini kita tanggapin dulu ya. Dalam paparan si pendeta ini ada dua hal yang akan kami soroti, antara jalan kebenaran, ya kan, dan juga tujuan gitu loh. Jalan kebenaran dan tujuan. Ada dua topik ini. Tujuannya kan menuju Tuhan Bapa. Nah, Yesus sebagai jalan kebenaran. Jadi ada dua hal ini yang tentunya akan kami tekankan nantinya pada pembahasan, karena antara tujuan dan jalan kebenaran ini berbeda. Kalau memang Yesus itu hanya jalan kebenaran, berarti dia bukan Tuhan gitu loh. Itu yang jadi patokan. Kalau dia cuma jalan kebenaran, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Tuhan Bapa, yang menjadi tujuan. Nah, ini sebenarnya yang perlu dibahas, tapi kita ikutin dulu argumen dari pendeta ini ya. Satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya katakan tanpa Yesus saya katakan tidak ada keselamatan. Saya dulu Muslim, setiap hari sholat sehari semalam 17 rakaat, itu minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus sudah ada. Di mana? 43 Al-Azruf ayat 61 Al-Quran. Nah, coba ya. Di sini kita langsung tanggapin dulu ya. Pendeta ini kembali dia mengutip Al-Quran, tetapi dalam posisi ini dia juga sebenarnya salah dalam menyebutkan nama surah Al-Ajruf itu tidak ada gitu loh. Tapi tidak apa-apa, kita lihat dulu ya kualitas orang ini, bagaimana sih dia murtadnya gitu loh. Mari kita simak dulu mengenai kemurtadan orang ini yang katanya gitu loh. Mari kita dengar dulu argumen dia ini. Saya sebut sebagai mengingatkan ini orang. Tuhan, saya berasal dari suku Sunda, Citayam, atau dari Citayam ya? Daerah Bogor. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim. Ayah saya seorang kiai. Saya termasuk anak terakhir dari istri nomor 5. Bayangin saudara. Jadi kalau masih satu itu belum sunah Rasul. Jadi kalau istri. Ya, kita dengar sendiri dari mulut pendeta Yosua M. Yasin, dia mengaku anak istri kelima. Ya, dia mengaku anak istri yang kelima dari bapaknya itu. Ini berarti menandakan argumen dia yang selama ini mengatakan dia anak seorang kiai, anak pesantren, anak sekolahan segala macam ini terbantahkan. Karena seorang kiai atau ustadz atau guru itu tidak dibenarkan menikah lebih daripada 4. Sudah dibatasin oleh Al-Quran itu 4. Al-Quran itu turun untuk mengatur, membatasin, dan pembatasan ini pun hanya dalam posisi pintu darurat. Artinya poligami itu sebagai pintu darurat buat orang yang tidak punya anak. Seperti Nabi Abraham, dia tidak punya anak, kemudian dia kawin kembali, nikah kembali dengan Hajar. Jadi
lahirlah Ismail. Nah, jadi dalam posisi itu pendeta ini sudah mengaku dia anak istri yang kelima. Berarti dia anak hasil tidak diakuin dalam Islam. Berarti dia kalau tidak diakuin anak hasil zina, anak haram, anak hasil kumpul kebo. Itu yang pertama. Nah, apabila dia mengurus di pengadilan agama, itu pun terbantahkan, tertolak gitu loh. KTP pun tidak bakal dia punya. Karena apa? Karena tidak diakuin di dalam KUA pun tidak mengakuin itu. Pernikahan anak istri yang kelima tidak diakuin. Berarti pendeta ini sudah berbohong. Kalau dia benar memang anak istri kelima, maka dia akan mengalami kesulitan karena dia tidak punya identitas kartu keluarga, identitas KTP-nya dan segala macam, karena hukum yang mengatur di KUA itu melarang orang beristri lebih daripada 5, lebih daripada 4, dan poligami pun itu udah pintu darurat dalam Islam, sangat sulit untuk pengajuannya di pengadilan agama. Nah, dalam posisi ini membantah semua argumen dari pendeta Yoshua M. Yasin ini yang mengatakan dia bahwa sebenarnya anak yang dari seorang kiai itu kebohongan. Tidak mungkin seorang kiai itu mau menikah lebih dari 4. Menikah poligami pun itu ada aturannya. Islam itu datang mengatur itu, di mana pada masa zaman Nabi Muhammad SAW itu poligami tidak terbatas seperti Solomon, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, terus Daud, ya, Abraham, itu mereka berpoligami tidak terbatas. Nah, kemudian Al-Quran datang mengatur itu semua. Bahkan Nabi Muhammad pun yang sebelumnya Al-Quran itu datang pada usia 40 tahun itu, Nabi Muhammad sudah beristri lebih daripada 4. Makanya Al-Quran itu turun untuk mengatur itu gitu loh. Al-Quran itu turun, maka dibatasin 4. Jadi kalau Nabi Muhammad itu menikah lebih daripada 4, itu karena pada masa itu Al-Quran belum diturunkan yang mengatur aturan itu. Nah, kemudian setelah Al-Quran itu turun, maka tidak boleh lagi orang beristri daripada 4. Jadi itu jawabannya. Kita jawab dulu, kita kembali ya ke pendeta ini. 43 Al-Azrub ayat 61 dengan tegas mengatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Perhatikan, 43 Al-Azrub ayat 61 dalam Al-Quran dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, jawabannya dia bukan nabi, bukan siapa-siapa, tapi dia Tuhan yang memegang kunci kerajaan surga. Tuhan yang memberikan keselamatan bagi setiap umat manusia. Oke. Kita jawab dulu ya. Di sini pendeta Yoshua M. Yasin mendatangi surah Al-Ahzab sebenarnya ya, surah Al-Ahzab ayat 61. Sekali lagi bukan Al-Ahraf pendeta Yoshua M. Yasin. Anda ini sudah salah menyebut nama surah ya. Nah, kita kupas kembali nih surah Al-Ahzab ayat 61. Ya. Dalam hal ini, apakah benar Isa Al-Masih atau Yesus itu mengetahui hari kiamat ya? Apakah benar dia mengetahui hari kiamat? Di dalam Bible itu sendiri sudah dijelaskan bahwa yang mengetahui hari kiamat itu cuman Tuhan Bapa di surga. Yesus itu tidak mengetahui hari kiamat. Itu sudah tertolak di dalam Bible kalau dikatakan bahwa Yesus mengetahui hari kiamat. Itu sudah jelas. Nah, kemudian di dalam surah Al-Zuhruf ayat 61 ini Anda bisa lihat ya, makna apa sih yang digambarkan di dalam ini gitu loh. Makna apa gitu loh. Jadi kalau berbeda dengan Bible yang dipercaya oleh pendeta Yoshua M. Yasin, kalau Al-Quran itu sudah ada tafsir yang terbukukan.
ada tafsir Al-Quran yang sudah terbukukan, yang ditafsirkan oleh beberapa ahli tafsir, sehingga tidak mungkin menyimpang lagi arti dari tafsiran tersebut. Ya menurut Al-Quran tuh begini gitu loh. Nah berbeda dengan Bible, itu siapa aja bisa menafsirkan. Coba lihat, tidak ada terbukukan mana tafsir Bible yang sebenarnya, tidak ada. Makanya orang-orang tuh bebas aja, seperti pendeta Yosua Miyasin ini menggambarkan Al-Quran itu dengan tafsiran sendiri. Dia tidak menyadari bahwa Al-Quran itu ada tafsirnya, sudah terbukukan. Jadi tidak perlu ditafsirkan lagi, Al-Quran itu sudah ada tafsir tersendiri. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini pendeta ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu mengetahui hari kiamat. Benar enggak ayat ini? Nah, kita cek. Letak permasalahannya di sini. Nah, ini di makna la ilmun. Nah, makna la ilmun ini ya, ini maknanya adalah penguatan akan datangnya hari kiamat segera. Nah, jadi apabila Yesus atau Nabi Isa itu datang ke dunia kembali, maka di situ menggambarkan akan segera, nggak lama lagi akan tiba hari kiamat. Nah, ini makna Al-Quran ini yang menggambarkan bahwa sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamatnya, itu maksudnya. Artinya dengan kedatangan Isa itu ke dunia ini kembali, maka hari kiamat itu akan cepat tiba. Jadi ini penguatan maknanya. Penguatan akan datangnya hari kiamat. Bukan berarti dia mengetahui hari kiamat, tidak. Salah ya, pendeta ini. Kalau misalkan la ilmun ini adalah bentuk objek, bukan subjek ya, bentuk objek. Kalau subjek itu alimun, orang yang mengetahui, alimun. Nah, kalau la ilmun ini bentuk objek penguatan, makna yang sebelum dan sesudahnya, yaitu makna tentang hari kiamat itu akan datang segera tiba. Nah, ini kesalahan pendeta ini, tidak mengerti dia arti la ilmun dengan alimun. Dia tidak bisa membedakan nahu sarafnya di situ. Makanya dia asal ngomong aja gitu loh. Kita lanjut ya. Saya katakan alangkah bangganya, alangkah indahnya kalau kita bisa memiliki keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Alangkah bahagianya kalau kita bisa memegang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi. Saya katakan kalau saudara sudah memegang keselamatan ini, engkau pegang Yesus dengan erat. Jangan sampai ada hati untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan sampai ada hati untuk menggadaikan Tuhan Yesus. Jangan sampai ada hati untuk menjual Tuhan Yesus. Saya katakan alangkah sayangnya kalau saudara sudah menerima keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, lalu saudara gadaikan Yesus dengan harta dan jabatan. Kalau saudara gadaikan Yesus dengan pernikahan, nah status pernikahan kau gadaikan Yesus karena takut tidak mendapatkan pasangan hidup, saya katakan sangat disayangkan. Oke. Di sini kita jawab dulu ya. Nah, di sini pendeta Yosua Miyasin ini dia tidak memahami ya makna akulah jalan kebenaran dengan tujuan jalan kebenaran itu gitu loh. Di sini dia pendeta Yosua Miyasin mengatakan bahwa jalan kebenaran, akulah jalan kebenaran itu disamakan dengan tujuan. Nah, ini jadi kepercayaan di sini menjadi runyam, menjadi bingung orang. Tujuan kok dikatakan jalan gitu loh. Jembatan kok dikatakan tujuan, itu kan aneh. Yang dituju kan Tuhan Bapa di surga. Tuhan Bapa, tapi akulah jalan kebenaran kata Yesus. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, tetapi jalan kebenaran. Berarti kalau nabi-nabi sebelumnya itu seperti Nabi Musa itu jalan kebenaran untuk bangsa Yahudi. Solomon atau Daud untuk jalan kebenaran untuk umatnya sendiri juga. Untuk mencapai Tuhan yang bernama Tuhan Bapa. Kalau di zaman Nabi Musa Tuhan Elohim atau Tuhan YHWH atau Tuhan Adonai. Kalau dalam Islam jalan kebenarannya itu Nabi Muhammad
tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di sini sudah pas. Sudah klop gitu loh. Coba Anda renungkannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Nah, berarti Yesus sekali lagi bukan Tuhan di sini. Jalan kebenaran itu sebagai jalan, sebagai tujuan doang. Tetapi kesalahan fatalnya pendeta Yosua M. Yasin, kok bisa tujuan disamakan dengan jalan gitu loh. Di mana akal logikanya nyambung gitu loh. Tujuan disamakan dengan jalan, ujung-ujungnya Tuhan itu Yesus dijadikan Tuhan, kan aneh. Coba Anda pikir secara logika. Kita mau mencapai suatu tujuan, mau misalkan suatu kemana gitu loh. Nah, itu tujuannya kan ada, jalan kan ada gitu loh. Nah, yang anehnya ini kenapa jalan dijadikan Tuhan gitu loh, jalan kebenaran ini. Nah, ini yang belum terjawab oleh pendeta Yosua M. Yasin gitu loh. Keselamatan hanya ada satu di dalam Yesus. Makanya maaf kata saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Al-Quran sendiri mengatakan Isa Al-Masih lah sang juru selamat. 43 Al-Azruf dengan jelas mengatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ya. Saya sudah sampaikan tadi ya, kalau suatu jalan kebenaran itu kan suatu jalan berbeda dengan tujuan. Sekali lagi ya, jalan berbeda dengan tujuan. Nah, kesalahan fatal pendeta ini mendatangi Al-Quran menyamakan antara tujuan dengan jalan gitu loh. Nabi Muhammad itu memang jalan keselamatan, tetapi bukan tujuan. Tujuannya yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu bukan tujuan, tetapi jalan keselamatan untuk Yahudi, ajaran Yahudi untuk ketuhannya, yaitu Tuhan YHWH atau Elohim atau Adonai atau Hasem. Jadi Tuhannya berbeda dengan tujuan. Nah, sedangkan pendeta Yosua M. Yasin ini menyamakan gitu loh. Jalan kok disamakan dengan Tuhan gitu loh. Yesus itu kan hanya sebagai jalan, katanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti Yesus itu adalah jalan. Tujuannya mana? Tujuannya Tuhan Bapa. Nah, itu yang benar. Nah, yang jadi masalah adalah ketika tujuan disamakan dengan jalan. Ini yang jadi logika saya jadi mapet gitu loh. Ini yang membuat orang tuh banyak memeluk Islam, jadi mualaf, karena dia logikanya nggak jalan. Mengapa tujuan malah disamakan dengan jalan gitu loh. Kita lanjut ya. Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus Isa yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Sedangkan ada Nabi Adam dijelaskan di Al-Quranul Karim dia berdosa. Ada Nabi Yunus juga melanggar perintah Allah, dia berdosa. Apalagi yang namanya Mr. M, benar-benar berdosa. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, di dalam 48 Al-Fat ayat 2 dikatakan dengan tegas, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bayangin saudara, sampai saat ini Nabi Muhammad masih berdosa. Dari dulu sampai sekarang dia masih berdosa, makanya umatnya mendoakan beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah sampaikan salam sejahtera buat Nabi Muhammad. Wa ala Sayyidina Muhammad, buat keluarga Nabi Muhammad. Lah buat saya mana? Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, keselamatan tidak pakai kata insya Allah, pasti. Ada Alkitab mengatakan, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu, dengan segenap hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Nah, saya ulang kembali ya. Surah bukan surah Al-Ahruf Pak Pendeta, yang benar surah Az-Zuhruf 61 itu bukan berarti Yesus atau Isa itu mengetahui hari kiamat. Akan tetapi itu maknanya adalah penguatan akan datangnya hari kiamat. Menguatkan akan informasi datangnya hari kiamat apabila Yesus itu kembali muncul, hadir gitu loh. Jadi bukan mengetahui hari kiamat itu dulu. Jadi salah Anda salah memahami
ayat Al-Quran surah Az-Zuhruf ayat 61. Ya, jadi Anda dalam posisi ini kembali mengatakan bahwa dosa-dosa nabi-nabi selain daripada Yesus itu sendiri. Coba Anda lihat dalam Matius 21 ayat 1 sampai 3, bagaimana Yesus menyuruh murid-muridnya itu meminjam keledai. Nah, itu meminjam itu kan harus dikembalikan. Pertanyaan kami, kapan dikembalikannya itu, gitu loh. Mengapa tidak dikembalikan? Nah, apakah itu tidak berdosa? Tolong dijawab ini Pendeta Yosua Yasin. Nah, kemudian pada saat Yesus lewat di sebuah pohon, dia mengutuk pohon ara itu, gitu loh, sehingga pohon ara itu menjadi tidak berbuah lagi. Nah, apakah ini tidak berdosa mengutuk pohon? Nah, dalam posisi ini kan ini sudah sangat jelas juga bahwa setiap manusia itu pasti ada dosanya. Tapi Anda ini hanya coba memutarbalikan fakta, menuduh nabi-nabi lain berdosa, sedangkan Yesus sendiri tidak berdosa. Tetapi di dalam Bible, dalam Injil, di Matius 21 ayat 1 sampai 3, itu Yesus menyuruh muridnya itu mengambil keledai. Nggak tahu mengambil itu apa maksudnya. Yang jelas itu kan dipakai, ya anggaplah meminjam. Nah, kapan dikembalikannya itu? Tidak ada informasi di Bible mengembalikan keledai itu, gitu loh. Kita lanjut. Satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap pribadi anak-anak Tuhan yang percaya, maka engkau tidak mengalami kebinasaan. Namun ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus, jaminan keselamatan sudah ada, saudara. Makanya saya katakan pada pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan, melalui channel Pak Prianto Zamasi, saya menghimbau kepada setiap anak-anak Tuhan, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, apapun problema yang sedang kita hadapi, jangan ada hati untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan ada hati sampai kita mau meninggalkan Tuhan Yesus. Ini sudah terbukti Yesus benar-benar juru selamat. Benar-benar dia Tuhan, saudara. Saya katakan kalau Yesus bukan Tuhan, gak mungkin mujizatnya bisa terjadi untuk menyembuhkan orang sakit. Gak mungkin mujizatnya bisa terjadi menyembuhkan orang buta. Gak mungkin dia bisa berjalan di atas air. Ini mujizatnya luar biasa. Saya tanya, ada gak mujizatnya Muhammad, saudara? Muhammad gak pernah punya mujizat. Yang punya mujizat hanya satu, Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu, mukjizat itu yang memberi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nabi-nabi itu ya, itu masing-masing yang diturunkan Allah, diturunkan Tuhan, diturunkan YHWH, Hasem, Adonai, itu mempunyai mukjizat masing-masing, tergantung kebutuhan. Mukjizat itu diperlukan dengan pembuktiannya pada umatnya masing-masing. Ya, kalau Nabi Muhammad yang terbesar yaitu Al-Quran, beliau juga bisa membelah bulan. Bahkan belahan bulan itu setelah diteliti oleh astronot itu masih ada bekas belahan bulan itu. Bekas belahan bulan itu, retak-retak sepanjang bulan itu, lingkarannya itu sudah masih ada kelihatan. Dan ini dibuktikan oleh sains bahwa Nabi Muhammad itu pernah membelah bulan 2 kali. Ya, jadi ini dalam posisi ini menolak tuduhan daripada Pendeta Yosua Yasin. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu suatu mukjizat. Bisa naik ke langit itu mukjizat. Bahkan bisa ke Masjidil Aqsa dulu, sampai tahu pintu-pintu di Masjidil Aqsa tersebut pada saat itu berapa buah tuh hafal beliau, Masjidil Aqsa tersebut. Nah, ini menandakan pada saat itu beliau benar-benar bermukjizat sampai naik ke langit juga, gitu loh. Jadi dalam hal ini ya, apapun yang Anda sampaikan untuk mendukung namanya ketuhanan dalam apa yang dikatakan Yesus, itu akan terbantahkan sendiri dalam Bible Anda sendiri, Pak Pendeta. Silakan Anda buka Yohanes 5 ayat 37. Silakan Anda buka Keluaran 33 ayat 20.
Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Itu ya, itu istri Babel ya. Dalam Babel Yohanes 5 ayat 37, dalam Keluaran 33 ayat 20, Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun juga. Nah, kalau ada Tuhan itu datang ke dunia berbentuk manusia, berarti bertentangan dengan ayat Yohanes 5 ayat 37, Keluaran 33 ayat 20. Memang Tuhan bisa jadi apa saja. Tetapi Tuhan sudah tetapkan cara informasi dia datang ke dunia ini. Di dalam Babel itu sendiri bahwa dia tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun juga, termasuk manusia. Jadi kalau ada Tuhan itu jadi manusia yang bernama Yesus, maka terbantahkan gitu loh. Terbantahkan dalam Babel itu sendiri. Apalagi ke Al-Quran, terbantahkan dengan surah Al-Ikhlas 1-4, terbantahkan semua. Nah, dalam posisi hal ini, mengapa nggak sadar-sadar gitu loh? Sudah tahu Tuhan itu tidak bisa dilihat. Nabi Musa ingin melihat, Tuhan nggak bisa melihat. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang ajaran yang ngaku-ngaku meneruskan ajaran Nabi Musa, meneruskan ajaran Taurat di Matius 5 ayat 17-19. Ujuk-ujuk tiba-tiba mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dilihat, berbentuk manusia, kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini yang perlu jadi renungan. Semoga orang yang menyimak ini menjadi sadar gitu loh. Mana sih ajaran yang benar itu gitu loh. Dalam Babel sendiri sudah menolak Tuhan itu tidak bisa jadi manusia karena ini ketetapan Tuhan. Informasi jadi Tuhan itu sendiri di dalam Babel. Kalau Tuhan itu jadi manusia, maka Tuhan akan berkontradiksi atau menyalahi informasi dia sendiri di dalam Babel. Apa Tuhan pelin-pelan? Apa Tuhan berkontradiksi dalam Babelnya? Informasinya tidak mungkin. Berarti Tuhan tidak konsisten. Kalau Tuhan jadi manusia, maka dia bertentangan sendiri dengan Yohanes 5 ayat 37, Keluaran 33 ayat 20, Tuhan tidak bisa dilihat dan diserupakan dengan apapun. Ini jawabannya. Dan juga secara logika ya, malaikat dan setan pun bisa jadi manusia menyerupain. Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan atau itu benar-benar setan atau jin atau malaikat yang menyerupai manusia? Tiba-tiba dia ngaku, akulah Tuhan. Nah, itu menjawab juga logikanya begitu. Kalau seperti itu terjadi, kalau Tuhan jadi manusia, maka akan banyak Tuhan nanti. Karena malaikat dan jin, setan itu juga bisa merubah wujud menjadi manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi ini membantah semua argumen pendeta Yosua Yasin. Karena hak kami untuk menjawab ini, Anda mendatangi Al-Quran. Kita lanjut. Orang sembuh dalam nama Yesus. Jika kita beriman dan percaya dalam nama Yesus, maka ada kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, maka ada pertobatan terjadi. Saya baru aja baptis satu pondok pesantren, ada 9 orang santrinya, saudara. Termasuk ustazahnya, puji Tuhan, terima Yesus, saudara. Nanti siang ada lagi baptisan dari keluarga muslim juga. Ini padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Kita bangga dengan adanya program channel-channel Kristen ini, saudara. Mungkin gereja-gereja ditutup, nggak bisa beribadah. Dengan adanya virus corona, kita ibadah terbatas. Bahkan banyak gereja-gereja ditutup karena ormas-ormas Islam yang selalu mengatasnamakan agama. Tapi lihat terjadi penuaian-penuaian yang begitu besar. Padi sudah menguning dan siap untuk dituai. Saya jawab dulu ya. Anda singgung-singgung mengenai ada yang ditutup lah, ada yang bla bla lah. Sebenarnya saya tidak terlalu mengomentari hal ini. Saya saya jelaskan kembali bahwa sebabnya itu sampai terjadi seperti itu mengapa gitu loh. Nah, saya kasih contoh begini saja. Seperti sebuah lingkungan ya. Nah, di situ orang Islam hampir 99%. Hanya ada 1-2 orang di luar Islam, anggaplah Kristen. Kemudian di rumah tersebut mengundang orang luar masuk, kemudian dijadikan seperti gereja di dalam rumah itu. Apa kira-kira lingkungannya itu nggak protes? Nah, itu dulu Anda jawab pendeta.
Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu Anda buat argumen untuk membuat positif suatu ajaran agama Anda, sedangkan Anda tidak menghiraukan masalah seperti itu. Saya kira ormas-ormas itu juga tahu dia SOP yang benar itu bagaimana. Buktinya tidak ada gereja yang diganggu-gugat, dikotak-katik kalau sesuai dengan jalur. Yang jadi masalah kan kalau di tempat rumah dijadikan ibadah, sedangkan dia mengundang orang banyak, seolah-olah sedangkan di lingkungan itu banyak orang muslim dan dia hanya 1-2 orang di lingkungan itu beragama luar. Orang luar itu banyak masuk beribadah ramai-ramai pakai musik, kira-kira apa ya, mengganggu lingkungan itu gitu loh. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan dan renungkan sebelum Anda berkomentar itu, Pak Pendeta Yosua. Mereka yang bertobat baru, saudara, mereka semangat mencari wajah Tuhan. Mereka yang bertobat luar biasa, yang baru kenal Tuhan, mereka semangat beribadah kepada Tuhan. Kita jangan ketinggalan, saudara. Kita yang sejak lahir terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi, jangan menjadi orang yang terdahulu lalu kita menjadi orang yang terbelakang. Jangan sampai ini terjadi dalam pribadi kita, saudara. Kalau perlu kita mempertahankan iman kita, jangan sampai gadaikan Yesus kita. Saya katakan kadang-kadang kalau saya mendengar ada anak Tuhan sampai meninggalkan Tuhan Yesus, saya menangis, saudara. Kenapa dia bisa sampai meninggalkan Tuhan Yesus? Mungkin karena faktor ekonomi, karena pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Digadaikan Yesus, saudara. Kalau saya menilai banyak faktor, Pak Pendeta, mengapa dalam agama Anda itu banyak yang masuk Islam. Kalau saya menilai bukan hanya masalah pasangan, bukan masalah hidup, akan tetapi konsep Tuhannya itu loh. Konsep Tuhannya itu logika nggak masuk dalam logika. Bagaimana Anda katakan masuk ini? Sebuah jalan kebenaran, Yesus itu dikatakan di dalam Injil sebagai sebuah jalan kebenaran, ya, dan hidup. Akan tetapi tidak sampai kepada Tuhan Bapa kecuali melalui Yesus itu sendiri. Itu berarti Yesus itu sebagai jalan, bukan tujuan. Nah, yang jadi masalah kenapa jalan ini dijadikan Tuhan. Ini yang membuat orang itu banyak masuk Islam. Karena itu tadi dia logikanya nggak jalan akhirnya. Dia pikir, iya ya, kenapa jalan dijadikan Tuhan? Kenapa manusia dijadikan Tuhan gitu loh. Padahal di dalam Injil itu sendiri Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa diserupakan. Nabi Musa ingin melihat Tuhan, Nabi Musa pingsan Nabi Musa ingin melihat Tuhan. Nah, itu menandakan Tuhan tidak bisa dilihat. Nah, tetapi muncul tiba-tiba setelah ratusan tahun, ujuk-ujuk datang suatu ajaran yang katanya meneruskan ajaran Nabi Musa, meneruskan kitab Taurat. Karena Yesus itu datang meneruskan ajaran Taurat di Matius 5:17-19. Tetapi ujuk-ujuk Tuhan itu kok dijadikan, Yesus itu sendiri dijadikan Tuhan gitu loh. Ini kan sama dengan Yahudi sebagian ya. Yahudi juga ada menjadikan Nabi Musa sebagai Tuhan, menjadikan Uzair sebagai Tuhan, menjadikan Malkisedek menjadi Tuhan. Nah, ini berarti kalau seperti itu berarti ini yang ditegur Al-Quran bahwa kenapa manusia dijadikan Tuhan. Kalau dijadikan Tuhan seperti itu banyak sekali Tuhan gitu loh. Firaun juga ngaku Tuhan. Jadi bingung mana ajaran yang benar gitu loh. Apakah Yahudi yang menyembah Musa yang benar? Karena Musa itu hebat juga, bermukjizat juga. Dia bisa membelah lautan. Malah bisa menyelamatkan Yahudi yang cikal bakal ajaran Kristen dari kejaran tentara Firaun. Bahkan ditenggelamkan Firaun itu di lautan. Yahudi selamat. Nah, Yahudi ini cikal bakal ajaran Kristen. Kenapa Yahudi itu tidak menyembah Nabi Musa? Kenapa? Padahal lebih hebat itu Nabi Musa, bisa menyembah, membelah lautan. Nah, ini makanya cikal bakal ajaran Anda yaitu ajaran Yahudi pun tidak bisa menerima Kristen ini gitu loh. Mungkin ada 1-2% di Israel sana. Mengapa cikal bakalnya tidak menerima? Padahal kalau misalkan benar Yesus itu Tuhan, saya yakin Yahudi yang pertama kali menerima ajaran ini. Tapi buktinya 2% doang.
Kristen di Yahudi Israel sana cuma 2% mau menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Padahal Kristen mengadopsi ajaran Yahudi. Bible-nya Perjanjian Lama diadopsi. Ini yang logikanya membuat orang itu banyak pindah memeluk agama Islam, Pak Pendeta. Itu saya, saudara. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa jadi Kristen? Dibayar berapa? Saya bilang saya jadi pendeta nggak dibayar, saudara. Saya masuk Kristen nggak dibayar. Justru saya masuk ke Kristen mengalami kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, panggilan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, saudara. Makanya kita punya Tuhan Yesus, Allah yang indah, Allah yang luar biasa. Kapanpun kita mau datang ke Tuhan, Tuhan gak pernah dibatasi waktu dan keadaan. Beda dengan agama saya di seberang dulu. Kalau mau sholat, mesti jam 2, jam 12 siang, waktu johor. Kalau belum johor, belum boleh sholat. Aduh, kasihan. Dan harus menghadap ke kiblat. Kalau nggak menghadap ke kiblat, nggak sah sholatnya. Secara logika, kalau Tuhan itu nggak perlu menghadap kemana aja, dimanapun Tuhan ada. Secara logika aja lah. Kita mau hadap ke timur, ke barat, ke utara, dimanapun itu Tuhan ada. Itu yang namanya Tuhan. Nggak perlu dibatasi waktu dan keadaan, saudara. Ini kadang-kadang mau sholat mesti menghadap ke kiblat. Kalau nggak ke kiblat nggak sah, nggak ketemu Allah. Saya bilang, aduh, Masya Allah. Dibatasi dengan hal-hal seperti itu. Tapi kita... Oke. Saya jawab kembali ya. Nah, di sini Pendeta Yosua M. Yasin kembali mengutak-ngatik syariat-syariat dalam Islam itu sendiri. Ya, tentang ibadah-ibadah tentang umat Islam, sholat, puasa, zakat, haji, dan arah kiblat. Sebenarnya Pendeta Yosua M. Yasin ini tidak menyadarin bahwa di dalam ajaran dia, di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Injil, Bible, Taurat, itu informasi sholat, sujud itu sudah ada dilakukan oleh Yahudi, bangsa ya Israel. Nabinya Nabi Musa itu mereka melakukan sholat, tapi sholatnya mereka lakukan itu berbeda tata caranya doang. Tetapi informasi sujud ya yang disempurnakan dalam Islam itu sholat, informasi puasa, informasi zakat, informasi haji. Nah, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada. Diteruskan Nabi Musa. Buktinya apa? Buktinya Yesus itu ke bait suci. Bait suci itu adalah arah kiblat menyembah orang Yahudi. Nah, sementara Pendeta Yosua M. Yasin menolak arah kiblat. Sedangkan di ajaran dia sendiri, Yesus sendiri ke arah kiblat, ke bait suci. Jadi bagaimana ini ajaran gitu loh. Di satu sisi dia menolak arah kiblat, tapi di posisi lain Yesus sendiri ke bait suci, beribadah, berkeliling di misbah itu. Itu adalah di dalam Islam itu ibadah haji. Oke, mari kita simak dulu dari saudara kita ini tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwa syariat-syariat Islam itu meneruskan ajaran sebelumnya. Hanya saja Islam itu menyempurnakan tata caranya, tata cara peribadatannya, syariatnya itu disempurnakan. Kalau dalam agama dulu Yahudi, Nasrani itu sujud, maka dalam Islam itu disempurnakan dengan sholat namanya. Sujudnya ada tapi lebih kuat dengan ada rukuknya. Ya, ada tata caranya itu, makanya dinamakan sholat. Puasa di zaman Nabi dulu juga ada, bahkan puasa dulu tuh lebih lama. Ya, haji dalam Islam, bait suci di zaman Nabi Musa. Mengapa pendeta ini menolak hal-hal syariat itu? Ini aneh, ajaran agama dia sendiri dia tolak gitu loh. Ini anehnya Pak Pendeta ini menghadap kiblat. Orang Yahudi menghadap kiblat ke bait suci. Umat Islam menghadap kiblat ke Baitullah.
Jadi Tuhan sudah tentukan cara menyembah Dia, itu sudah tentukan cara. Nah, ketetapan Tuhan ini coba ditentang oleh pendeta Yosua M. Yasin dengan berargumen segala macam tentang kiblat gitu loh. Apa berarti dia menentang Bible dia sendiri, menentang Al-Quran, menentang ketetapan Tuhan tata cara beribadah. Ini yang dilakukan pendeta Yosua M. Yasin. Saya tampilkan sini saudara kita dari debatan di Geraha Mualaf tentang dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sebenarnya Islam itu meneruskan ajaran yang lama. Ini saya tampilkan. Sebentar. Timer berjalan. Opening statement meluncur. Silakan Nugari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa la karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah, kali ini ketiga kalinya saya berdialog dengan saudara yang berbeda keyakinan dengan saya di Geraha Mualaf. Insyaallah mudah-mudahan bisa kondusif dan tidak ada gangguan sinyal, mudah-mudahan, amin. Dan kali ini kita memiliki tema, yaitu siapakah di antara kedua agama, yang satu Kristen, yang kedua Islam, yang sama-sama mengklaim mengikuti Yesus. Ya, Islam itu mengatakan bahwa kami mengikuti Yesus karena kami menganggap Yesus adalah Nabi. Sementara Kristen menuhankan Yesus. Nah, jadi siapa di antara kami dua umat ini yang mengikuti Yesus? Maka saya bisa dengan percaya diri mengatakan kami umat Islam mengikuti apa ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Contoh di dalam Yohanes 17 ayat 3, yang pertama sekali fondasi keimanan kami yaitu bersyahadat, yaitu meyakini bahwa hanya ada satu ilah, satu Tuhan yang layak disembah. Kemudian dan kami memiliki mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul atau utusan. Dan pada masa itu, di masa Yesus, kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih di zaman Herodes, beliau sudah mengajarkan juga syahadat ini di Yohanes 17 ayat 3. Beliau katakan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal Engkau Tuhan satu-satunya, siapa itu? Ya pasti Elohim, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Itu adalah bentuk syahadat, dan dalam bahasa Arabnya yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la Isa Rasulullah. Artinya begitu. Karena sekarang zamannya adalah zaman Muhammad SAW, saya adalah pengikut Muhammad, maka syahadat kami. Kemudian dalam riwayat hadis Bukhari dinyatakan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji, dan berpuasa. Dan ternyata hal ini bukan cuma Nabi Muhammad yang mengajarkan, melainkan juga diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Matius. Di situ ada kitab tentang bagaimana cara berdoa, dan nabi-nabi terdahulu juga bersujud. Bahkan Yesus pun bersujud kepada Tuhan. Dan Petrus di dalam kisah para rasul, pada jam 3 waktu sembahyang dia datang ke bait Tuhan untuk bersembahyang. Nah, kalau jam 3 biasanya adalah sholat asyar ya. Nah, kemudian nabi-nabi terdahulu itu melaksanakan bersujud, meletakkan kepala ke tanah, kemudian menyembah kepada Tuhan menghadap ke kiblat. Dan ini sudah dilakukan pada zaman dahulu kala oleh nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali ya, seperti Musa, dan ada salah satunya di dalam ayat Ayub 1:21, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bilangan 20 ayat 6, maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu bersujud. Jadi bersujud ini bukan hal yang baru ya, bukan hal yang diadakan umat Islam, melainkan sudah diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Dan saya teringat dengan perkataan Yesus yang mengatakan, sesungguhnya aku bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Jika nubuatan tergenapi, artinya nubuatan terlaksana, maka artinya Yesus juga melaksanakan hukum Torah begitu. Dan meniadakan tidak sama dengan menggenapi, apalagi menyempurnakan, tidak. Karena sini ya, ini sudah sangat jelas Pak Pendeta Yosua M. Yasin. Artinya Yesus itu datang ke dunia ini meneruskan ajaran Taurat, kemudian menggenapinya. Nah, permasalahannya adalah meneruskan itu kok bisa membatalkan, menggenapi kok bisa disamakan dengan membatalkan. Nah, ini anehnya.
suatu ajaran malah meneruskan ajaran Taurat, kata Yesus. Akan tetapi tiba-tiba ajarannya yang saat ini terjadi di ajaran Kristen itu malah membatalkan ajaran kitab Taurat. Ini yang anehnya. Berarti bertentangan dengan Matius 17, Matius 5 ayat 17 sampai 19, bahwa Yesus itu datang meneruskan ajaran Taurat. Ya, tidak menghilangkan satu iota pun. Faktanya ajaran Paulus membatalkan ajaran Taurat. Membatalkan, bahkan mengatakan bahwa dengan menggenapi itu katanya itu sama saja dengan membatalkan. Itu aneh kan? Anehnya di situ yang saya nggak habis pikir, mengapa yang menggenapi itu disamakan dengan membatalkan gitu loh. Kan aneh gitu loh. Kita lanjut. Salam, saya bisa klaim beliaulah yang menyempurnakan, karena perkembangan zaman dari zaman Yesus ke zaman saat ini tentu berbeda. Kemudian perkara berpuasa, di dalam kitab Matius juga tertulis tentang aturan-aturan berpuasa. Juga tentang membayar zakat, di dalam Matius juga terdapat bagaimana cara berzakat, ajaran bersedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Artinya ada upah dari ilah kita yang di atas itu apabila kita melakukan sedekah yang sesuai dengan yang Islam imani. Dan jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Matius 6:1 ayat 3. Ini adalah pengajaran Yesus. Kemudian Yesus juga mengajarkan apa-apa yang berpuasa. Nah, Yesus juga mengatakan berpuasa. Di sini di dalam ayat Matius 9:14, kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada itulah mereka akan berpuasa." Dan diatur berpuasa ini di dalam Matius 6 ayat 16 ayat 18. Artinya adalah ajaran Islam sepenuhnya ajaran Yesus, maka dilakukan oleh orang Islam, dan juga berhaji. Berhaji juga diatur dalam kitab Mazmur, di mana ada mengelilingi mizbah, dan juga bentuk mizbah itu sendiri juga terdapat di dalam Yehezekiel, di mana bentuknya seperti kubus. Kemudian perkara bersuci juga diajarkan oleh Alkitab sendiri. Dan kata Yesus, Yesus juga mengikuti dan perintah bersujud mengarah ke kiblat itu juga terdapat di dalam kitab Bilangan 20 ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ezra 10 ayat 1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dengan bersujud di hadapan Tuhan. Artinya bersujud ini bukan perkara baru lagi, bahkan memang sudah diajarkan oleh Alkitab. Dan kami sangat percaya diri sekali mengatakan bahwa kami adalah pengikut Kristus yang sejati, karena kami bersujud menghadap kepada kiblat yang diajarkan oleh Daud, juga mengangkat tangan, itu Daud juga mengerjakannya. Dan kami juga berpuasa sebagaimana Yesus berpuasa, dan kami juga membayar zakat sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus, tetapi tidak dijadikan ibadah oleh mayoritas umat Nasrani seperti yang saya tahu, tapi bisa. Oke. Nah ya, ini sudah sangat jelas ya. Di sini sudah sangat jelas bahwa dasar menghadap kiblat itu sebenarnya di dalam Bible Anda sendiri, Pak Pendeta Yosua Yasin, itu sudah ada ayat yang menjelaskan bahwa menghadap kiblat di dalam Bible itu sendiri. Nah, itu artinya Tuhan sudah tetapkan cara untuk beribadah, ya. Bisa menjelaskannya kepada. Sudah tetapkan cara untuk beribadah kepada Dia dengan mengarah kiblat. Nah, di sini Anda dalam hal ini Anda bertentangan dengan Bible itu sendiri. Yang pertama, yang kedua Anda bertentangan dengan ketetapan Tuhan, menggugat ketetapan Tuhan. Kenapa beribadah harus menghadap kiblat? Itu kan menggugat ketetapan Tuhan yang menyuruh beribadah sesuai dengan di Bible itu sendiri, bahwa menghadap bait suci. Nah, ini dalam posisi ini sebenarnya apa sih ajaran agama Anda itu, Pak Pendeta, gitu? Apa yang Anda ingin bangun dalam ajaran agama Anda, sedangkan di dalam Bible Anda sendiri Anda tentang gitu loh, Anda tidak ikutin gitu loh. Ya, kita lanjut dulu ya.
percaya kepada Yesus nggak pernah dibatasi seperti itu. Kapanpun kita mau datang ke Tuhan, Tuhan nggak pernah protes. Bahkan Tuhan sendiri berkata, ketuklah pintu. Tuhan sendiri yang menyuruh ketuk pintunya dia. Tapi seringkali anak-anak Tuhan nggak pernah ngetuk pintunya Tuhan. Minggu nggak pernah ke gereja. Persekutuan komsel nggak pernah datang. Pendeta datang, dia kabur. Pendeta datang berkunjung untuk mendoakan, dia kabur takut karena nggak pernah ke gereja. Ya mungkin Salah. Makanya ubah pola kita pada saat ini supaya kita benar-benar sungguh-sungguh yang sudah diselamatkan, setia kepada Tuhan. Saudara yang sudah diselamatkan, cari wajah Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan dikata berbahagia orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa di balik kita takut akan Tuhan. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Orang yang selalu mengiringi Tuhan, orang yang selalu mencari wajah Tuhan, ada damai, sejahtera, dan sukacita yang kita miliki. Beda wajah orang-orang Kristen dengan wajah orang dunia. Makanya kita dianjurkan pada saat ini, saudara yang mendengarkan renungan pagi melalui channel Prianto Jamazi, semari kita ubah pola hidup kita. Nah, di sini kembali ya, Pendeta Yosua M. Yasin mengatakan berbeda wajah antara orang Islam atau orang di agama mereka dengan agama di luar mereka. Di sini dia singgung Islam. Ya jelas berbeda Pak Pendeta. Orang Islam itu dia sholat, berwudu. Jadi wajahnya berbeda dengan orang Anda. Jadi dalam posisi ini Anda sebenarnya ini menyinggung ajaran agama Anda sendiri. Umat Islam itu berwudu, bersuci, bersih. Jadi dalam posisi ini Anda sebenarnya salah kalau Anda berargumen wajah berbeda dalam beda apanya. Coba Anda bayangkan wajah tidak kena air, tidak kena air wudu. Jadi bagaimana gitu loh wajah gitu loh. Anda bisa nilai sendiri ya. Lebih setia lagi akan Tuhan. Kita ubahkan. Karena sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Masa iman kita mau segitu-gitu aja? Masa kita mau lebih segitu aja, nggak mau setia, nggak mau perubahan dalam iman? Tahun 2021 akan tinggal 2 bulan lagi masuk, saudara. Selama 1 tahun Tuhan dilihat oleh malaikat. Oh, perbuatan Fulan bin Fulan selama setahun. Rajin enggak apa ke gereja? Makanya kalau dalam 1 tahun itu, tahun 2020, kita punya agenda yang Tuhan berikan. Buku yang masih kosong, pena yang warna biru sama pena yang warna merah. Kira-kira mau pakai yang mana? Tahun 2000, mungkin di tahun 2000 awal, kita pakai warna biru. Oh, rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin komsel, rajin doa malam. Tapi pertengahan, kadang-kadang alfa ke gereja, kadang-kadang nggak bisa hadir ke gereja dengan alasan sibuk lain sebagainya. Kadang-kadang ke gereja setahun sekali, Natal sama Paskah. Masih mending. Kadang-kadang sama sekali nggak mau ke gereja. Tuhan sudah memberikan keselamatan yang pasti buat saudara dan saya. Keselamatan yang kekal yang Tuhan berikan. Saya katakan begitu dahsyat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Hanya untuk menyelamatkan pribadi setiap manusia yang percaya. Makanya Alkitab sendiri dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jaminan keselamatan yang luar biasa. Jaminan keselamatan yang begitu dahsyat.
Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, saudara. Nabi Muhammad aja berdosa, di Al-Quran mengatakan 48 Al-Fat ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Oke, kita jawab dulu ya. Di sini pendeta mengatakan bahwa Yesus itu jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada jalan keselamatan selain daripada Dia. Nah, dalam posisi ini berarti ajaran Kristen ini menutup diri pada umat-umat sebelumnya yang ada gitu loh. Apakah umat-umat sebelum Yesus itu lahir, Kristen itu datang, tidak selamat? Di mana letak keadilan Tuhan? Logika kita pikir, umat Nabi Abraham, umat Nabi Musa, umat Nabi Salomo, Daud, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Yesaya segala itu kan punya umat sendiri. Kalau dikatakan dalam Kristen ini satu-satunya jalan hanya Kristen yang selamat, berarti Tuhan tidak adil pada manusia sebelum Yesus itu datang. Tuhan tidak adil kepada manusia yang hidup sebelum Kristen itu datang. Nah, ini di mana letak keadilan Tuhan kalau ajaran seperti ini? Beda dengan Islam. Islam masih mengakuin ajaran agama dahulu. Apabila dia mengikuti Taurat dan Injil dengan benar, mereka juga masuk surga. Ini jaminan Tuhan dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Nah, sedangkan Kristen di sini dia menutup diri, satu-satunya jalan keselamatan katanya. Berarti miliaran manusia dulu hidup sebelum Kristen dan Islam, sebelum Kristen dan Yesus itu datang, tidak selamat. Berarti Tuhan tidak adil dalam kehidupan ini. Mengapa umat dulu tidak selamat gitu loh? Untuk apa Tuhan menciptakan umat-umat sebelumnya? Nah, ini letak koreksinya yang paling parah. Yang semoga orang yang mendengar ini bisa introspeksi diri, sehingga dia akan bisa menerima ajaran Islam itu dengan hatinya gitu loh, bahwa sebenarnya yang patut diperhitungkan ajaran mana gitu loh. Coba Anda bayangkan, ada ajaran yang ujuk-ujuk meniru ajaran, mengadopsi ajaran Nabi Musa, Taurat, tapi ujuk-ujuk memposting dirinya sendiri, menguatkan diri sendiri bahwa ajaran dia yang benar, padahal dia mengadopsi ajaran Nabi Musa, mengadopsi ajaran Taurat. Ini mana gitu loh, mana letak keadilan Tuhan? Kalau manusia sebelum Yesus atau Kristen itu datang tidak selamat, masuk neraka semua, berarti ada yang salah dalam hal ini. Silakan Anda menilai. Oke. Bayangin, Mr. M aja berdosa, nggak bisa menyelamatkan pribadinya. Makanya doanya dia dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, ya Allah, jiwaku ada di tangannya dan keselamatan ada padanya. Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu menjadi hakim yang adil. Itu perkataan Rasulullah. Jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya. Jangan disebut wal awalu wal akhiru wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal dan yang akhir. Ini terdapat di dalam kitab Wahyu. Oke, saya jawab dulu ya. Di dalam ajaran Islam, menjelang akhir zaman itu ada 3 hero, 3 tokoh ya, yang akan datang nanti mewarnai dunia. Ingat ya, ada 3 tokoh yang datang mewarnai dunia. Yang pertama, Isa Al-Masih. Yang kedua, Isa Al-Masih yang KW gitu loh. Itu bisa dalam Islam itu namanya Dajjal. Yang ketiga adalah Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3 tokoh yang akan datang. Yesus yang KW, Yesus yang asli, dan Dajjal dan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Jadi ada 3 hero yang datang, di mana Yesus yang asli atau Isa yang asli ini akan membunuh Dajjal atau Yesus yang KW itu, yang ngaku Tuhan itu gitu loh. Ini nanti pembuktiannya nanti di akhir zaman. Silakan kalau umur kita bisa panjang bisa menyaksikan itu nanti. Jadi tujuan Yesus itu datang ke dunia ini kembali untuk meluruskan bahwa dia itu bukan Tuhan. Dia justru mengatakan bahwa kepada manusia bahwa saya ini bukan Tuhan. Saya juga tidak mati di salib.
Itu akan dijelaskan oleh Yesus yang asli nanti. Nah, nanti juga akan datang Yesus yang KW, Dajjal namanya dalam Islam itu. Jadi kalau Anda mendatangi masalah di situ Pak Pendeta, maka Anda akan terbentur sendiri dalam Islam. Makanya satu kebanggaan buat kita kalau kita bisa memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita pribadi. Satu kebanggaan yang luar biasa. Oke. Nah, sekarang kita tonton dulu nih, apakah ini suatu kebanggaan ya dalam ajaran agama Anda Pak Pendeta. Sebelum Anda datang ke Islam, mengotak-ngatik ajaran Islam, ini saya tampilkan, ini PR buat Anda. Kalau ajaran agama Anda itu benar, mengapa sampai sebanyak ini orang melakukan perbuatan dosa gitu loh. Anda lihat ya. Selamat pagi, Tuan and Omi, Julie Chaniago, Mandak Islam dari Washington, Amerika. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Semoga kalian baik-baik selalu ya. Begitu juga Julie baik-baik selalu. Kali ini Julie mau menanggapi komen dari seorang subscriber Julie ya. Terus terang, Julie orangnya berusaha fair ya, bicara apa adanya, yang benar-benar salah, apa yang salah yang Julie lihat di mata Julie kasih tahu. Julie nggak perlu orang itu kirim, oh ini dong, download ini, download itu. Walaupun itu ada, kalau memang Julie itu tertarik untuk mendidik, Julie sampaikan gitu ya. Jadi ini apa, Julie memang cerita masalah Islam ini karena memang ini saya tampilkan dulu ya. Nah, di sini pengakuan keterangan dari Julie Chaniago bahwa di Amerika sana, di negara Venezuela, ini kasus sudah ke pengadilan. Kasus pelecehan, pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari tokoh ajaran agama Anda, Pak Pendeta. Dari dalam hal ini, sebelum Anda mendatangi Islam, Anda koreksi diri Anda. Sebenarnya yang begini yang Anda harus jawab. Mengapa sampai sebanyak itu? Ya, dilakukan oleh oknum-oknum pendeta, pastor, pelecehan-pelecehan ini gitu loh. Nah, ini silakan Anda simak. Apa yang Julie tahu, bukan Julie nggak ada apa-apa. Kalau memang benar salah, kalian pelajari aja dulu jangan menghujat atau berkata-kata kotor, karena semua hujatan dan kata-kata kotor itu kembalinya ke kalian juga. Jadi menurut Julie di sini ya, kemarin memang ada yang komen itu ada 100.000 korban dari pelecehan seksual oleh pendeta. Dia bilang begitu kan. Julie udah dengar berita itu. Sebenarnya Julie mau upload itu cerita yang sebenarnya. Jadi kita itu nggak ada salah simpangnya ya. Kebetulan semalam itu Julie mau buat videonya, cuman salah satu yang nyewa di tempat kos-kosan Julie itu ada masalah di tempat sewaan itu. Sebenarnya Julie ini malu dia terhadap ajaran dia sendiri. Makanya dia ngomongnya kesana kemari, tapi nggak apa-apa, kita dengar aja dulu ya. Dia malu. Ini dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam ajaran agama Anda, Pak Pendeta. Nah, ini ya, dengerin. Jadi kami ke sana malam-malam, kita fix, kita selesain. Jadi karena itu bocor ininya airnya itu lepas ininya, jadi dia nggak mau yang hanya bisa ngambil itu sistem. Jadi Julie bawa ke sana malam-malam, jadi kami sampai rumah ya agak malaman. Jadi udahlah, nggak jadilah, Julie sambung besok aja masalahnya. Kebetulan semalam itu si suami Julie itu kan, dia itu kan kalau agama dia bisa, apa-apa bisa sih, cuman dia itu ya berbuat baik aja mungkin ya. Dia suami Julie itu
dia itu sepertinya dia percaya Yesus, tapi dia itu kalau Juli ajak ke gereja baru pergi apa. Pokoknya dia mau apa aja. Misalnya Juli pun masih Islam, kalau Juli suruh dia masuk Islam pasti mau gitu. Karena dia sayang Juli gitu. Jadi semalam itu jadilah percakapan kami. Saya bilang sama Hani, kata saya, itu di Pennsylvania itu seperti itu daerah Amerika, tapi kalau di Amerika itu dia itu seperti di Kalimantan gitu, di pojok gitu, bukan di sentral. Bukan berarti saya memojokkan Kalimantan, itu contohnya ini di Pennsylvania. Jadi memang kalau orang tinggal tidak di luar kota itu ya, rasa primitif, rasa tertutup, rasa malu, rasa nggak mau berkomunikasi, nggak mau membuka aib, itu masih ada di diri mereka gitu. Dia nggak mau lah buka-buka aib, itu yang penting akur, yang penting aman gitu. Kalau di kota besar itu kan dengan kita mengungkapkan apa adanya seperti sebenarnya dia ini mau melarikan diri dalam malu, menutupin dirinya Pak Juli ini, sehingga dia bicaranya seperti ini ya. Tapi ya begitulah gitulah, akhirnya jadi panjang argumen dia, padahal yang ingin dia sampaikan itu pengakuan dia bahwa memang terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, oknum tokoh, dengan korbannya lebih 1.000 anak. Nah ini, tapi coba lihat dia cara menyampaikannya kesana kemari, ujung-ujungnya coba kita dengar ujung-ujungnya. Juli ini itulah plong gitu, itulah diri saya. Kalau misalnya teman-teman tidak suka dengan oh kamu begini, jangan nilai apa yang pemikiran saya, nilai kanan. Itu yang penting. Jadi kalian kalau ingin baik lagi, ya kasih info lagi gitu, jangan menghujat atau mencaci itu. Sebenarnya yang begitu-begitu itu kan ya salah sekali, cuman Juli maklumin karena keadaan kita kan beda, bukan berarti Juli sok lagi, memang kenyataannya begitu gitu. Cara berpikir, pengalaman hidup segala macam, Juli mengerti itu. Jadi semalam itu sama Sam ketika bicara masalah pendeta Katolik yang melakukan penyalaan seksual dengan anak-anak ini sebanyak 1.000. Nah ya, di sini terjadi pelecehan seksual sebanyak 1.000 anak, ya, 1.000 anak yang terjadi ya. Sejak tahun 70-an yang melakukan penyalaan seksual dengan anak-anak ini sebanyak 1.000 anak ya. Tapi kejadiannya ini sejak tahun 70-an, 1970-an sampai 2002 terus baru masuk ke ini ke court ya, masuk ke court karena akhirnya banyak yang korban-korban tuh bicara gitu, mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya gitu. Jadi 300 pendeta Katolik ini diadili, tapi pendeta ini ada yang juga udah yang mati, ada yang udah pensiun, ada yang masih di situ. Nah, di sini kan sudah kita lihat ya bagaimana sebenarnya Juli ini malu dia. Akhirnya terlalu ya ngomongnya itu seperti berekor-ekor, ngeles gitu loh. Kita simak aja berita yang terpanjangnya di tabloid aja, kita langsung kita fakta ya. Nah, seharusnya Pak Pendeta Yosem Yasin, Anda seharusnya counter yang seperti ini Pak Pendeta, agar ajaran agama Anda itu apakah benar suatu ajaran jalan keselamatan kalau yang melakukannya itu oknum-oknumnya banyak sekali gitu loh. Ini Anda bisa lihat di Merdeka.com yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum 300 pastor Katolik di Amerika Peninsula yang sudah ke ranah pengadilan untuk dijerat hukum. Ini bagaimana gitu loh. Apakah ini jalan keselamatan yang Anda mau tawarkan kepada umat Islam Pak Pendeta? Seharusnya Anda sebelum mendatangi ajaran Islam, mencoba untuk menjelek-jelekan Islam, menyerang ajaran Islam, mending Anda jawab hal-hal yang seperti ini dalam ajaran agama Anda.
benahin dulu ajaran agama Anda itu dalam posisinya yang seperti ini Pak Pendeta gitu loh. Pendeta M. Yasin ya, seperti ini kan lebih fair, ya kan? Nah ini kasusnya korbannya lebih 1.000 anak. Bagaimana perbuatan, apakah ini suatu perbuatan ini dikatakan benar kalau yang menjadi korban banyak, yang oknum pelakunya juga lebih daripada 1-2 orang, ya? Kalau misalkan perbuatan itu dilakukan, perbuatan seksual, pelecehan seksual itu dilakukan hanya beberapa orang, mungkin kesalahan pribadi. Dalam hal ini kan banyak orang yang jadi korban. Coba Anda bisa lihat, banyak orang. Ini salah satu terjadi di Amerika ini, di kota Pennsylvania. Dan kasus ini sudah di pengadilan, sudah ranah hukum, ya, sudah ranah hukum. Ya, menjadi predator seksual. Bayangkan ini dilakukan oleh oknum tokoh di ajaran agama Anda, dilakukan oleh banyak orang. Ini yang Anda mau katakan ajaran selamat, Pak Pendeta. Ini yang membuat orang sebenarnya banyak memilih masuk Islam. Saya kasih contoh lagi yang lebih korbannya lebih banyak lagi ya Pak Pendeta ya. Ini saya kasih contoh. Nah ini Anda silahkan lihat di BBC News Indonesia ya. Hampir 4.500 orang yang klaim menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum pastor Katolik di Australia. Nah kalau yang tadi korbannya lebih 1.000 orang di Amerika, pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pastor. Nah ini sekarang dilakukan oleh pastor Katolik, oknumnya 4.500 orang di Australia. Jadi jumlah korban berapa itu sudah? 1.000 tambah 4.500, 5.500 ini yang bisa terkontrol, yang bisa terdeteksi. Dan kasusnya ini bagaimana tidak membuat orang banyak meninggalkan ajaran agama Anda, memilih masuk Islam menjadi mualaf. Karena apa yang bisa dipertahankan? Dari tokoh agama Anda sebagai contoh saja begini gitu loh. Coba Anda lihat, bayangkan ini. Anda merasa suatu kebenaran ya di sini, nah, tapi ternyata halnya ini membuktikan beda gitu loh. Dari Australia, dari Amerika, dan belum di negara-negara lain yang saya mau tampilkan. Tetapi cukup 2 ini saja saya untuk tampilkan untuk video saya kali ini. Sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang lain yang terjadi pelecehan seksual, tetapi saya tidak tampilkan. Nah ini kasusnya terjadi di Australia juga. Apa bisa dipertahankan suatu ajaran seperti ini yang Anda katakan jalan selamat seperti ini gitu loh? Padahal Nabi Isa atau Yesus itu melarang orang untuk berbuat zina, melakukan perzinahan. Sedangkan di sini perzinahan, pelecehan seksual dilakukan oleh oknum Anda sendiri, yang dilakukan bukan 1-2 orang. Pelakunya itu loh, bukan 1-2 orang gitu loh. Bagaimana Anda bisa katakan ini suatu ajaran yang benar kalau menurut kami dalam Islam? Kalau korbannya aja sudah hampir 5.500 korban pelecehan seksual anak-anak gitu loh. Bagaimana orang nggak takut ke suatu tempat ibadah kalau begini terjadi? Ini sebagai renungan buat Anda sebelum Anda mendatangi ajaran Islam, Pak Pendeta ya, Yosua M. Yasin. Ini demikian saya jawab ini argumen dari Pendeta Yosua M. Yasin. Semoga orang yang mendengar ini sudah mengerti mana ajaran yang benar, mana ajaran yang memilih jalan yang menyeleweng atau sesat. Padahal memang dulu ajarannya benar, tetapi menyimpang gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.